Selamat pagi, saya Wisa Olivia, NIM 193030502553. Saya mahasiswa jurusan arsitektur. Di sini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan tugas dari mata kuliah perancangan arsitektur 2. Di sini tugasnya berjudul Rumah Profesi, yang dimana saya mendapatkan judul rumah dengan rumah akuntan, usaha konsultan akuntansi. Semuanya dimulai dari pendahuluan. Latar belakangnya, rumah tinggal dengan fungsi tambahan. Rumah tinggal seringkali difungsikan jamak, tidak hanya tempat tinggal, tetapi juga sebagai tempat bekerja atau kegiatan lainnya yang sesekali terjadi dan memerlukan ruangan-ruangan khusus, yang dimana tempat bekerja ini digunakan untuk sang ayah yang berprofesi sebagai konsultan akuntansi. Konsultan akuntansi merupakan pihak berupa perseorangan ataupun badan hukum yang bergerak dalam bidang jasa akuntansi, di mana tugasnya untuk membantu perusahaan dalam mengaudit jalannya keuangan perusahaan. Rumusan masalahnya adalah bagaimana merancang rumah tinggal untuk seorang profesi yang memiliki usaha sesuai keprofesiannya pada suatu tapak yang unik di kawasan perkotaan Palangkaraya. Tujuan perancangan ini, yang pertama, meningkatkan kemampuan dalam pencarian data melalui internet dan pemahaman kondisi lapangan melalui Google Earth atau Google Street View. Meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam proses desain arsitektur melalui bahasa gambar atau sketsa atau diagram atau ide atau gagasan. Mengembangkan kemampuan dasar mahasiswa dalam mengkomposisikan beberapa bentuk dasar arsitektur yang memiliki fungsi lebih dari satu. Meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam penerapan prinsip-prinsip desain dalam suatu desain arsitektur. Untuk kriteria penghuni dan ruang. Yang pertama, kepala rumah tangga atau yang merupakan seorang profesi atau praktisi yang mulai mapan secara ekonomi. Yang kedua, beristri 1 dan memiliki 3 anak. Yang pertama, kelas 2 SMU, dan yang kedua kelas 3 SMP, dan yang ketiga kelas 3 SD. Memiliki 1 mobil, 2 sepeda motor, 5 sepeda, dan berencana membeli 1 mobil lagi. Program ruang utama mengikuti kesimpulan program ruang yang masing-masing hasil bedah desain. Setiap anak memiliki kamar tidur tersendiri, dan program yang dirumuskan harus berdasarkan analisa kegiatan para anggota keluarga. Ruang usaha berkisar antara 50 meter kuadrat sampai dengan 70 meter kuadrat. Program ruang yang ada di dalam bangunan atau ruang usaha harus ditentukan dengan mengkaji terlebih dahulu siapa saja pelakunya. Bentuk rumah tinggal sebagian 2 lantai, sedangkan bentuk ruang usaha adalah 1 lantai. Semuanya beratap dengan bentuk dasar pelana atau limasan. Harus dikreasikan. Diharapkan diciptanya juga penerapan konsep panen hujan pada desain yang diciptakan dan memanfaatkan cahaya matahari sebagai sumber utama bangunan arsitektur. Lembar kedua ada Sri President, Straw House, dan Elara House. Ini bisa dilihat untuk house arsiteknya Atelier 3, luasnya 165 meter kuadrat, alamatnya di Bekasi. Untuk lantai satunya ini, lantai 2, lantai 3, potongan AA, potongan BB. Bisa dilihat dari sini
arah sinar matahari masuk. Dan di sini arah penghawaan panas keluar dan penyujukan masuk. Untuk Ellora House, arsiteknya Delusion, luasnya 195 kuadrat, alamatnya di Grogol, Petamburan, Indonesia. Untuk lantai satunya, lantai 2, lantai 3, dan ini untuk gubahan massa, transformasi bentuk. Di sini ada potongan AA, potongan BB. Untuk yang ke lembar ketiga sudah mulai masuk ke perancangan data existing. Di sini ada site yang dimana tadi site untuk rumah tinggalnya si konsultan akuntan ini, dimana ini ada di Jalan Letnan Jenderal Suprapto. Ini jalan masuk, ini tapaknya, ini keluar ke arah Jalan Ahmad Yani, dan ini di samping tapak. Nah, lanjut ke di sini ada monumen keluarga berencana. Di sini ada kantor Perserwo PLN. Di sini tapaknya. Lanjut ke analisa hujan. Analisa hujan, penggunaan tap yang menyalurkan air hujan dengan baik, penggunaan material finishing yang tahan terhadap hujan, curah hujan yang cukup tinggi. Untuk vegetasi, dikarenakan saat ini di jalan raya, di perkotaan, pinggir jalan, di sini menanam vegetasi hijau dengan daun yang cukup lebar di sekitar sumber kebisingan agar kebisingan sedikit tertutupi. Untuk kebisingannya, tingkat kebisingan tinggi karena saat ini berada di tengah kota dan di pinggir jalan timur sekunder. Di sini bisa dilihat sedang, tingkat kebisingannya sedang, dan di sini tinggi. Dan untuk angin, membawa kotoran dan debu karena di perkotaan tadi, di pinggir jalan. Terus untuk penghawaan yang berhembus dari segala arah, menggunakan bantuan AC sebagai pengatur kelembapan, membuat batas masih dikelilingi pagar. Matahari, timur adalah arah datang sinar matahari, dan barat adalah datang sinar matahari. Kamar ruang tengah menghadap ke arah timur sehingga memanfaatkan cahaya pagi, dan untuk kamar tidur menghadap ke arah barat agar tidak kepanasan. Lanjut untuk ke lembar ketiga. Di sini ada sivitas pelaku yang ada di sekitar, dimana ayah yang berprofesi sebagai konsultan akuntansi, umurnya 45 tahun, hobinya olahraga sepeda, dan ibu sebagai istri, sebagai ibu juga. Bekerja sebagai ibu rumah tangga saja, berusia 40 tahun, hobinya memasak dan bersepeda. Untuk anak pertama, seorang perempuan yang berusia 17 tahun, sebagai pelajar SMU, hobinya membaca buku dan bersepeda. Anak kedua berusia 15 tahun, pelajar SMP yang hobi bermain basket dan bersepeda. Bisa lihat di sini anak keduanya laki-laki karena saya nim ganjil. Dan anak bungsu, anak ketiga berusia 9 tahun, sebagai pelajar SD yang hobinya main video game dan bersepeda.
Untuk ART di sini ada 3 ART. Yang pertama ART perempuan berusia 35 tahun, pekerjaan sehari-hari membersihkan rumah dan kantor. Yang kedua untuk berusia 45 tahun, kegiatannya sehari-hari adalah membetulkan apa saja yang rusak sebagai tukang atau kebun taman. Yang ketiga ART khusus bermasak atau memasak makanan di dapur, umur 40 tahun. Lanjut ke rancangan sekolah. Di sini ada program ruang, ada transformasi bentuk, dan kantor konsultan di sini bisa dilihat. Tampak perspektif, aksonometri, ini tampak depan, tampak samping kanan, tampak samping kiri, tampak belakangnya. Dan ini denahnya, denah eksterior. Di sini ruang staff, di sini admin, di sini lobby. Di sini ada toilet, gudang, dapur, ruang direktur. Ini untuk potongan AA, potongan BB. Jadi lihat sini perspektif eksteriornya, ada ruang admin sama staff, sofa, dan lobby. Selanjutnya untuk ke rumah tinggal konsultan. Lihat sini aksonometrinya, ini side plan-nya, dan ini tampaknya. Ini ada denah. Di sini dengan luas 50 meter kali 13 meter. Sini 10 meter. Sini ada perspektif interior. Ini dapur, ini gudang, ini musola, ini ruang makan, ini ruang bebas, ini kamar anak, dan ini ruang keluarga. Sekian yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf jika banyak kesalahan dan kekurangan. Saya ucapkan terima kasih.